Shalom, bapak-bapak yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat kerja. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan yang boleh terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari kita sediakan waktu sejenak untuk bersama-sama mengambil saat teduh dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, kami boleh merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Dan saat ini, bersama dengan seluruh rekan-rekan kami, baik yang ada di kantor ataupun yang berada di rumah, kami bersama-sama menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, kuasailah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi tiap pribadi yang dimampukan untuk dapat mewujudkan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai dengan 23, dan kita akan membacanya bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 20 sampai dengan 23 menyatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini perenungan kita memberikan judul Malu Karena Dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa sebagai pribadi yang telah menerima karya keselamatan Allah dalam bentuk pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pengorbanan tersebut bukanlah pengorbanan yang kalau kita mau lihat mudah ya diejek dan segala macam, ya ending-endingnya pasti seperti itu. Tidak, tetapi di sini mau berbicara tentang bagaimana nama baik seseorang, bagaimana kehidupan keluarga ataupun latar belakang mereka dihancurkan secara ruang pandang kehidupan masyarakat umumnya. Dan sebagai pribadi, tiap pribadi, bapak-bapak, apabila kita bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, respon kita sebagai anak-anak Allah ialah mau melepaskan segala bentuk topeng duniawi kita. Topeng yang penuh dengan kemunafikan, kebohongan, dan juga topeng yang senang sekali untuk meremehkan orang lain. Mengapa demikian? Karena di dalam firman Tuhan ini kita diajak bahwa kita semua memiliki kekurangan yang sama. Kita semua memiliki kekurangan yang sama. Maka kita semua
mudah sekali jatuh dalam dosa. Untuk apa kita sibuk meremehkan orang lain? Untuk apa kita sibuk untuk melakukan banyak tipu muslihat dalam ruang kehidupan kita yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri? Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya yang berpikir bahwa setelah ia menerima karya keselamatan Tuhan, maka ia mudah ataupun bebas melakukan segala sesuatunya. Tidak sedemikian rupa bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, kita yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih mulia lagi. Dikatakan di ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan, hidup yang kudus yang perlu kita jaga, hidup yang kudus yang harus kita senantiasa kembangkan, dan itu boleh membawa dampak dalam ruang kehidupan kita selaku anak-anak Allah. Melepaskan diri dari dosa, belenggu dosa, melepaskan segala bentuk topeng kemunafikan, bohongan, dan juga meremehkan orang lain, diperlukan usaha. Usaha itu bersama-sama kita lakukan dalam kasih kuasa Tuhan. Maka dengan demikian kita pun memperoleh ataupun dapat merasakan bagaimana karya kasih Tuhan itu bekerja dalam hidup yang kudus yang saat ini boleh kita terima. Dijaga, maka kita perlu senantiasa bapak-bapak melibatkan diri dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja, ibadah-ibadah yang ada. Lebih baik kita malu karena dosa kita. Lebih baik kita malu untuk itu daripada kita malu untuk menyatakan kebenaran Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Kita lebih baik malu karena dosa. Dan jangan pernah malu untuk menyatakan bahwa saya anak Allah. Di tengah-tengah perbedaan, kita tetap harus setia mewartakan kebenaran firman Tuhan itu. Saya akan mengutip sedikit dari Sabda Bina Umat, bapak-bapak. Bila sungguh-sungguh mau bertobat dan mengizinkan Allah bekerja dalam hati dan pikiran kita, maka Dia pasti akan mengubahkan semuanya dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kita tahu juga bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Jangan pernah malu untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah melalui tutur kata dan tindakan kita. Berkat dan damai sukacita akan senantiasa melingkupi bapak-bapak selaku anak-anak Allah. Amin. Ambil saat teduh sejenak.